Puji Tuhan, Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing 2, renungan singkat Sabtu. Jadi setiap Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan per topik gitu ya kan. Nah, untuk bulan Oktober November ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan tentang Allah ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kawan, ya kan? Nah, di bulan ini kita sudah belajar bahwa Allah itu sebagai Bapa kita. Yang kedua, Allah itu sebagai juru selamat kita. Yang ketiga itu adalah Allah Roh Kudus. Nah, sekarang ini di Sabtu yang ke-4, Sabtu terakhir di bulan Oktober. Wah, nggak terasa ya kan? Oktober sudah di penghujung akhir bulan. Sekitar nggak nyampe 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Wow, luar biasa. Waktu ini cepat sekali, kawan. Karena itu mari kita percepat juga untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita berlambat-lambat, kita santai-santai, nanti kita ketinggalan. Biarlah kita sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan. Jika ada karakter kita yang tidak baik, yang tidak benar, kita berjuang untuk berubah, ya kan? Supaya jangan menjadi batu sandungan dan sampai menjadi dosa, menjadi provokator, menjadi membawa dosa, ya kan? Biarlah hidup kita senantiasa selalu berbuat baik, selalu membawa damai, membawa sukacita dalam kehidupan kita. Nah, untuk Sabtu ini kita akan belajar mengenai Allah. Yesus itu adalah sahabat kita. Yesus sebagai sahabat kita, kawan. Jadi mari kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur ya Bapa, karena kami sudah berada di hari Sabtu lagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini ya Bapa. Dan biarlah setiap kami juga makin hari makin dekat padamu, makin hari makin sungguh-sungguh padamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami ya Bapa yang ingin merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berikan pewahyuan-Mu atas kami sehingga kami dapat mengerti, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kawan, kita akan belajar mengenai Yesus adalah sebagai sahabat kita. Kita tahu ya, berarti sahabat sama sekedar teman itu ternyata berbeda, kawan. Teman itu biasanya ya udah sekedar teman gitu ya kan, sekedar kenal. Ya teman si teman, nggak berada di setiap hari gitu ya kan, nggak berhubungan, nggak berkomunikasi setiap hari. Beda dengan sahabat. Sahabat itu biasanya lebih intens, dan biasanya sahabat itu sesama jenis. Kalau lawan jenis namanya pacar ya kan, namanya suami atau istri. Nah, kalau sesama jenis itu biasanya sahabat itu nggak banyak, mungkin 1-2 orang ya kan.
yang memang benar-benar sepertinya kita nyambung, sepertinya kita pas klop gitu ya kan. Makanya itu kita sahabat biasanya udah bisa curhat bareng ya kan, udah nggak ada yang ditutup-tutupin, positif negatif, kelebihan kelemahan kita. Itulah gunanya sahabat. Kadang-kala orang tua kita nggak bisa curhat, orang tua kita tidak bisa mendengar cerita kita, tapi sahabat bisa, ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwa siapa sih itu sahabat? Kenapa di dunia ini harus ada sahabat, ya kan? Beda dengan teman. Sahabat itu yang pertama itu adalah sahabat menerima orang lain apa adanya. Nah, jadi sahabat itu menerima sahabatnya. Mau dia ada kekurangan, kelemahan, ada kelemahannya apa, ya kan? Dia tetap menerimanya. Bukan hanya kelebihan yang dia terima. Karena ketika seseorang melihat kelebihannya aja, pasti ada maunya berarti. Tidak tulus, bukan sahabat namanya ya kan, mencari keuntungan. Nah, yang namanya sahabat biasanya dia menerima orang lain apa adanya. Dia lebih memaklumi biasanya ya kan, lebih membangun gitu. Jadi sahabat itu menerima dengan tulus, dengan ikhlas. Apa adanya orang itu, apa adanya sahabat kita. Karena pasti kita sudah mengerti sahabat sifat-sifatnya, karakternya, sehingga kita bisa bersahabat dengan orang itu. Nah, yang kedua, siapa itu sahabat? Yang kedua, sahabat itu mendorong sahabatnya untuk meraih potensi yang maksimal. Biasanya sahabat yang lebih mengerti kelebihan kelemahan sahabatnya sendiri, kawan. Dan dia akan menolong, dia akan berjuang sama-sama dengan sahabatnya untuk meraih prestasi, meraih karir yang lebih maksimal, meraih cita-citanya, hal-hal yang positif, hal-hal yang diinginkan. Dia akan mendorong sahabatnya untuk meraih hal-hal yang dia cita-citakan, potensi-potensi yang maksimal dari dalam dirinya, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun, sekolah pun ada. Jadi dia yang meraih, yang mendorong sahabatnya, bukan malah menjatuhkan, ya kan? Kalau yang menjatuhkan itu namanya pura-pura baik. Masa sahabat menjatuhkan, ya kan? Yang ketiga, sahabat itu berani menegur jika terdapat kesalahan. Nah, biasanya kalau sama sahabat ditegur gak marah tuh, karena kan udah sama-sama tahu, udah sama-sama deket gitu ya. Tapi kalau cuma temen, misalkan kadang orang tua menegur, ada yang marah loh gitu ya kan. Kadangkala pacar kita, suami atau istri kita menegur kita, kitanya yang marah ya kan. Harusnya kan itu introspeksi diri supaya lebih baik lagi. Itulah gunanya sahabat. Sahabat itu berani menegur jika ada kesalahan, jika ada kelemahan, harusnya kamu begini, harusnya begini. Jadi dia saling membangun. Nah, yang keempat itu, sahabat itu adalah selalu berada di saat yang tepat. Nah, ini nih yang luar biasa, saya sebagai sahabat. Di saat yang tepat, mungkin di saat lagi sedih, sahabat kita ada untuk menghapus kesedihan kita, ya kan?
Di saat kita mungkin ada orang yang kekurangan uang, sahabatnya ada untuk minjemin uang, ya kan? Ada lagi mungkin lupa bawa makanan ke kantor, ke sekolah. Ada sahabat kita nawarin makanan. Jadi nggak kenyang ya, jadi kenyang ya kan? Saat kecewa, ada sahabat yang bisa menenangkan, bisa memulihkan, ya kan? Jadi sahabat begitu luar biasa peranannya. Dia selalu berada di saat yang tepat untuk menolong sahabatnya. Nah, yang kelima, sahabat itu tidak mencari keuntungan sendiri. Sahabat itu melayani, seperti kita melayani Tuhan. Ya kan? Iya, sahabat tidak mencari keuntungan sendiri. Biasanya tidak ngomongin orang, tidak ngomongin sahabatnya sendiri di belakang. Ngomongin jelek-jelek. Iya kan? Jadi paling nggak itu definisi sahabat. Nah, Yesus juga adalah sahabat kita, kawan. Dia selalu menerima kita apa adanya, kan? Yesus juga mendorong kita untuk meraih potensi yang maksimal dalam hidup kita. Yesus juga menegur kita jika salah. Kadang-kadang menghukum kita juga. Jadi kita gak perlu nyalahin Tuhan. Karena itu memang sudah jalannya kehidupan kita. Nah, Yesus juga selalu berada di hadapan kita, selalu berada di sisi kita di saat yang tepat. Dia selalu menolong secara tepat, ya kan, secara pas waktunya. Ya kan, dia selalu menolong yang selalu pas di saat yang tepat. Itulah gunanya sahabat di dalam Yesus. Yang kelima, Yesus tidak mencari keuntungan sendiri. Sahabat Yesus itu tidak mencari keuntungan sendiri, tapi dia untuk membawa jiwa-jiwa sahabat-sahabatnya Yesus untuk bisa bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Yohanes 15 ayat 17 sampai 19. Sampai 17 maksudnya. Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jika kamu buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang akan minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, dalam pembacaan kita firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa di sini dikatakan kamu adalah sahabatnya Allah. Sahabatnya Allah. Nah, dari ayat Yohanes ini
Yohanes 15 ayat 11 sampai 17 ini kita dapat belajar bahwa Allah itu, Yesus itu adalah sahabat. Sahabatnya Yesus, ya kan? Nah, kalau sebagai sahabat Yesus, kita harus apa yang pertama? Lihat di ayat 12. Ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang pertama, sebagai sahabat Yesus kita harus apa? Saling mengasihi. Ini perintahnya Yesus. Karena kita saling mengasihi, jadi semua aman, damai. Dapat memancarkan kasih Kristus, kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Ya kan, kalau kita sadar bahwa Yesus adalah sahabat kita, dan Dia telah mengasihi kita lebih dulu, ya kan, lewat pengorbanannya, lewat Yesus datang ke dunia ini. Otomatis kita harus saling mengasihi kalau kita mau dianggap sahabatnya ya Yesus. Ya kan? Jadi yang pertama, sebagai sahabat Yesus kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, yang kedua kita lihat di ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang kedua adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya kan, ayat 14 bilang kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah-perintah Tuhan itu adalah firman Allah yang ada di Alkitab. Di situ banyak perintah-perintah Tuhan, banyak janji-janji Allah, banyak pengajaran, banyak hal-hal yang luar biasa karena Alkitab kita buku kehidupan, bukan hanya sejarah yang nggak hidup gitu, ya kan. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan kita melawan kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena kalau kita sahabatnya Yesus, tentunya kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan Yesus. Kalau sebagai sahabat manusia aja kita mau, ya kan, apalagi ini Yesus sendiri, kawan. Nah, harusnya kita tetap melakukan perintah-perintah Allah. Nah, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Yang tadi yang pertama adalah sebagai sahabat Yesus kita harus saling mengasihi. Yang kedua melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, yang ketiga kita lihat di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, yang keempat itu adalah percaya, merespon baik pilihan Tuhan atas hidup kita. Kita itu sudah dipilih, kawan. Di sini di ayat 16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi siapa? Yesuslah yang memilih kamu, memilih kita. Jadi kita harusnya bersyukur, kita harusnya menjadi sahabat Yesus. Kita harus merespon panggilan kita, pilihan Tuhan atas hidup kita dengan berpadanan dengan panggilannya. Artinya apa berpadanan? Kita ikut masuk dalam panggilannya. Supaya
kita dapat melihat, kita dapat menghidupi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai kita malas-malesan, kita nggak mau ikut Tuhan, ikut tuntunan Tuhan, ikut perintahnya Tuhan. Dan juga supaya kita menghidupi firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, percaya dan beriman kepada Allah. Kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memberitakan hal itu kepada kekuatannya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, luar biasa. Abraham bukan hanya sekedar bapak orang percaya, tapi ini dikatakan Abraham juga sahabat Allah. Karena apa? Karena dia percaya. Karena dia beriman kepada Yesus, kepada Allah. Amin. Ya, kita harus percaya, kita harus beriman kepada Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita dilindungi oleh firman Tuhan, oleh Engkau Tuhan sendiri. Ya kan, yang keempat adalah percaya dan beriman kepada Allah. Nah, yang kelima, sebagai sahabat Yesus kita harus tidak menjadi sahabat dunia. Yang kelima, tidak menjadi sahabat dunia. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 4. Sebelumnya mohon maaf ya kawan, saya masih agak batuk sedikit. Tenggorokan juga masih agak sakit ya kan. Tapi gak apa-apa. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang kelima adalah tidak menjadi sahabat Allah. Karena Yesus sahabat kita. Yang kelima, tidak menjadi sahabat dunia. Jadi artinya kita tidak boleh bermain-main dengan keinginan daging. Dengan hal-hal duniawi yang ujung-ujungnya dosa, ujung-ujung kematian, kebinasaan dalam kehidupan kita. Ini biar lebih baik dalam hidup kita ya kan. Karena kebalikan, dunia ini, sahabat itu juga ada dua, mau sahabat dunia atau sahabat Allah. Tidak boleh menjadi sahabat dunia ini. Karena di sini dibilang, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan Allah, malah jadi musuh Allah. Karena saya di sahabat dunia berarti melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa, yang melanggar firman, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat Allah yang baik. Yang namanya sahabat harus dari kedua belah pihak, gak biasa sendiri. Allah kita sudah begitu baik ya kan, begitu sungguh-sungguh. Tapi kalau kitanya tidak mau menjadi sahabat yang baik, ya nanti akan ditindas. Nanti akan ditolak jangan-jangan ya kan. Biar kita sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Ya kan, sehingga kita dapat menjadi sahabatnya Yesus. Nah, selanjutnya kita lihat sebagai sahabat Yesus, maka kita harus apa? Yang pertama,
memperoleh sukacita sejati, sukacita yang penuh dari Yesus. Kita lihat di ayat 11 yang pembacaan Yohanes 15 tadi ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, hal apa yang kita peroleh ketika kita menjadi sahabatnya Yesus? Pertama, kita memperoleh sukacita sejati, sukacita yang penuh dalam Yesus. Ya kan, yang tadi sesuai dengan ayatnya di ayat 11. Yang kedua, sebagai sahabat Yesus, maka kita memperoleh kasih yang sejati dari Yesus. Kita lihat di ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi yang kedua, ketika Yesus menjadi sahabat kita akan memperoleh kasih yang sejati dari Yesus. Karena dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya kan? Nah, yang ketiga, memperoleh keselamatan bagi keselamatan dunia maupun di sorga. Ya kan, memperoleh keselamatan. Di dunia ini selamat, apalagi di sorga. Kita lihat di ayat 13. Ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Nah, yang tadi pertama memperoleh sukacita sejati, sukacita yang penuh dari Yesus. Yang kedua, memperoleh kasih yang sejati dari Yesus. Ya kan? Karena kasih yang sempurna itu adalah di dalam Yesus. Nah, kemudian yang tadi pertama memperoleh sukacita, yang kedua memperoleh kasih yang sejati, yang ketiga memperoleh keselamatan dunia dan sorga. Yang keempat adalah kita akan diberitahukan rahasia-rahasia Bapa kepada kita. Lihat di ayat 15. Ayat 15 katakan, aku tidak menyebutmu lagi hamba, melainkan oleh sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapamu. Yang keempat tadi diberitahukan rahasia-rahasia Bapa kepada kita. Jadi di ayat 15 tadi kita baca. Ya kan? Kita ini bukan lagi hamba, tetapi kita sahabat. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, jadi kita akan diberitahukan rahasia-rahasia Bapa, rasa-rasa firman Tuhan. Asalnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi sahabat Yesus yang baik. Yang kelima adalah kita berbuah roh. Sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita minta diberikan oleh Bapa kita. Kita lihat di ayat 16. Di dalam Yohanes tadi, Yohanes 15 ayat 16. Di bagian terakhir supaya kita berbuah, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadanya. Nah, jadi yang kelima, yang terakhir kita harus berbuah. Sehingga apa yang kita minta itu diberikan kepada Bapa. Itulah tujuan kita menjadi sahabatnya Yesus. Ya kan? Jadi sahabatnya Yesus kita sungguh-sungguh. Ada berkat-berkat Tuhan tersendiri. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadi sahabatnya Yesus. Jadi
Ketika Yesus menjadi sahabat kita, dia ada di segala sesuatu yang tepat dalam hidup kita, dalam permasalahan kita, dalam perekonomian, misalkan dalam pekerjaan. Kita bisa ditolong dalam Yesus. Kita harus percayai. Jadi kesimpulannya adalah itulah yang inisiatif mau menjadi sahabat itu adalah Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Karena dari tadi kita lihat ayat-ayatnya bahwa selalu Allah, selalu Tuhan untuk menjadi sahabat di dalam kehidupan kita, kawan. Jadi kita harus merespon dengan baik, kita menerimanya, sahabat itu yaitu Yesus, dan berusaha menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebagai kesimpulannya, kita harus menjadi sahabat-sahabat Yesus yang baik karena dia sudah terlebih dahulu menderita, memberikan kasih-Nya. Dalam hidup ini kita harus terus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita kuat. Kadangkala kita nggak mengerti dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengerti kehidupan kita. Jadi kita bersyukur, kita renungkan, kita tanamkan dalam hati bahwa hanya satu cinta sahabat sejati, bukan hanya cinta saja. Tetapi sahabat sejati pun ada, yaitu Yesus. Biar kita semua makin dahsyat, makin kuat di dalam Tuhan, untuk sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, biarlah kita menjadi sahabat yang baik buat Yesus. Sehingga dia menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, ya kan? Mari kita bersatu dalam doa. Apa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau sebagai sahabat kami satu-satunya ya Bapa, di dalam satu roh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus belajar firman Tuhan ini, agar kami dapat sungguh-sungguh jadi sahabat-sahabat Kristus yang baik. Sahabat-sahabat Kristus yang selalu menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Makasih ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami makin hari makin dekat kepadamu, makin hari makin sungguh-sungguh padamu, makin hari semakin mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus jaga hidup kami, dan kami bersyukur karena Engkau adalah sahabat yang selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semua untuk dapat beribadah kepadamu ya Bapa, khususnya untuk ibadah hari Minggu ya Bapa. Biarlah kami semangat untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kawan, sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mohon maaf kalau saya suka batuk-batuk. Jadi memang terasa berbeda. Biar ini tidak mengganggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.